Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Dien. Jadi, itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek, bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Tahu dong. Pastinya tahu ya, soalnya gender equality ini kan hal yang terpenting ya dalam pertemanan.
Gender equality itu kesetaraan gender di mana semua orang bisa mendapatkan hak yang sama tanpa melihat jenis kelaminnya. Keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kalau menurutku gender equality itu ketika semua orang ini diperlakukan dengan adil ya, sesuai dengan gendernya. Menurut saya penting karena menyetarakan strata sosial yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan agar terhindar dari adanya patriarki. Penting, terutama di beberapa hal karena biasanya kan suka dibeda-bedain kan mana yang gendernya laki-laki, perempuan gitu. Sedangkan di beberapa hal tuh perempuan juga harusnya bisa mendapatkan hak yang sama dan laki-laki pun juga. Penting karena semua gender harus memiliki derajat yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang setara. Menurut saya cukup baik. Contohnya seperti adanya pemimpin-pemimpin perempuan dari jajaran menteri dan bawahannya. Mungkin cukup lah karena juga di beberapa hal juga masih ada aja kayak sesuatu yang dilihat berdasarkan gendernya, tapi ya sejauh ini sih cukup sih. Seperti yang aku lihat di internet sih udah ya, sama di sekelilingku, terus juga orang-orang ini pemikirannya udah lebih open minded, udah luas. Tidak pernah. Kalau diskriminasi karena gender sih nggak pernah ya, cuman biasanya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang jadinya dipilih karena gendernya itu, tapi kebanyakan juga beberapa hal dalam hal positif sih. Kalau menurutku gender equality ini kurang dianggap serius sama masyarakat karena pemikiran masyarakat sendiri sih yang awam sama ilmu dan kepercayaannya mereka kan berbeda-beda ya gitu. Mungkin lebih ke pola pikir manusianya ya. Mungkin kurangnya edukasi dari keluarga atau dari lingkungannya. Mungkin dimulai dari sekitarnya, yaitu harus memberikan edukasi yang lebih baik dan lebih luas. Melakukan edukasi tentang kesetaraan gender seperti di YouTube, konten TikTok, dan lainnya. Ya paling semua orang dikasih kesempatan yang sama dulu sih, biar mereka juga bisa merasa punya hak yang sama juga dari situ. Jadi mereka di situ terlihat gitu adanya kesetaraan gender karena semua orang juga memiliki kesempatan yang sama. Gender equality itu adalah setiap orang ya itu harus menerima perlakuan yang sama, setara, dan tidak mendiskriminasi seseorang karena gendernya yang bersifat kodrati. Yang menjadi penghambat itu sebenarnya karena belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender itu sendiri. Bagi saya, feminisme ini lebih ke arah bahwa perempuan itu harus mengerti di mana posisi dan perannya dia, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Karena gini, perempuan itu tidak dilahirkan untuk berada di bawah dari laki-laki, tetapi dilahirkan untuk menjadi teman sekerja yang berada di sebelahnya, di sampingnya, yang mempunyai peran yang sama besar. Kalian harus terus menanamkan ini dalam benak kalian bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Yang berbeda mungkin hanya posisi dan perannya. Jadi seorang perempuan itu harus percaya diri. Yang pertama, kamu harus percaya diri bahwa perempuan itu diciptakan istimewa. Kamu tuh sudah cantik sejak lahir. Ini yang harus kita percayai bersama-sama, bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang bernama perempuan itu memang sudah sempurna dan cantik dan indah dari sejak lahirnya. Dan ketika seorang perempuan itu percaya diri, dia tidak akan bisa ditakut-takuti oleh
oleh apapun. Oleh sebab itu saya menyarankan seluruh semua teman-teman yang ada di sini itu selalu berani untuk speak up. Apapun yang kalian alami, misalnya kalian dibully atau lebih buruk dari itu, kalian mengalami kekerasan dimanapun itu juga, beranilah untuk bicara, beranilah untuk share apa yang kalian alami itu kepada saudaramu, teman dekatmu, gurumu, atau orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang itu. Dan saya percaya ketika seorang perempuan itu bergerak, alam semesta itu mendukung dia. Itu aja.